Baik. Nah, teman-teman di sini pasti banyak sekali ya yang berinvestasi di pasar modal, salah satunya investasi di reksadana. Nah, di tengah isu perekonomian yang agak berombak nih isunya di tahun 2023, Mbak Diana. Nah, begitu banyak ya berita tentang isu resesi, apalagi di luar negeri ya, Mbak Diana. Kalau nih Nah, pengen banyak. dong, mana sih kiat-kiatnya agar kita semua berinvestasi reksadana tetapi tetap aman. Nah, tapi sebelum membahas ke kiat-kiatnya, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, apa sih sebenarnya volatilitas market itu sendiri? Silahkan nih Mbak Diana. Mungkin sebelum aku menjelaskan volatilitas market, berarti ya boleh ya aku kenalin dulu prinsipal Indonesia tuh siapa? Mungkin Oke. prinsipal Indonesia. Oke, jadi uh, aku akan perkenalkan dulu sebenarnya siapa sih prinsipal Indonesia. Prinsipal Indonesia ini merupakan perusahaan manajer investasi yang kepemilikan sahamnya itu patungan nih antara Principal Financial Group dan CIMB Group Berhad. Di mana Principal Financial Group sendiri itu merupakan perusahaan jasa keuangan global yang berasal dari Amerika Serikat. HQ-nya ada di Iowa dan PFG ini merupakan bagian dari Fortune 500 loh. Jadi kalau misalnya menjadi bagian dari Fortune 500, artinya ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Sedangkan si CIMB Group Berhad ini sendiri, ini merupakan salah satu perusahaan grup perbankan terbesar di Asia Tenggara gitu. Jadi salam kenal teman-teman. Gak cuma kenal sama aku, semoga teman-teman juga bisa kenal prinsipal Indonesia itu siapa. Aku langsung jelasin kali ya Mbak Tia. Kan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait strategi reksadana di tengah volatilitas market ya. Di tengah isu-isu banyak sentimen yang cukup ada negatif, ada positif juga akhir-akhir ini, baik dari global maupun dari domestik. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan volatilitas market itu sendiri? Jadi, volatilitas market ini artinya perubahan naik turun harga suatu instrumen atau produk di capital market. Contohnya tuh adalah saham ya. Nah, kalau misalnya ada yang, kalau teman-teman pernah nemuin nih istilah, market volatilitasnya lagi tinggi, itu artinya apa sih? Jadi kalau misalnya volatilitasnya lagi tinggi, itu artinya market itu perubahan harganya, kenaikan atau penurunannya itu sangat cepat dan dalam waktu yang singkat. Jadi volatilitasnya tinggi. Biasanya volatilitas market ini itu disebabkan oleh salah satunya, ini adalah faktor ekonomi. Kalau misalnya di volatilitas saham sendiri itu berarti mungkin salah satu faktornya juga karena kinerja emitennya, kayak gitu Mbak Tia. Oh, baik. Nah, Mbak Diana bisa dijelaskan dong apa aja nih kejadian ekonomi nih yang akhir-akhir ini mempengaruhi volatilitas market yang tadi diceritakan ya sama Mbak Diana. Nah, mungkin yang akhir-akhir ini lagi agak sedikit heboh nih Mbak Tia, mungkin udah pernah dengar juga tentang debt ceiling di US ya Mbak Tia. Jadi Oke. di salah satu sentimen market yang lagi hot banget itu adalah isu dari US, di mana US ini sedang menghadapi resiko default kalau misalnya si debt ceiling-nya ini nggak dinaikin. Gitu. Itu salah satu sentimen yang akhir-akhir ini lagi hot dan bisa mempengaruhi volatilitas market juga. Nah, tapi meskipun kesannya ini sentimennya tuh negatif banget, cuman faktanya ini kemarin Ketua DPR Kevin McCarthy sama Presiden Joe Biden di US itu sudah mengindikasikan bahwa mereka tuh optimis. Mereka bisa mencapai kesepakatan bahwa debt ceiling-nya tuh bisa dinaikin ke sebesar 31,4 triliun US dollar gitu. Itu isu yang pertama. Terus yang kemudian kedua nih, ada kabar dari Europe, di mana di bulan April 2023 ini di Eurozone itu inflasi harga konsumen itu berada di level 7% year on year ya sepanjang tahun 2023 ini, di mana angka inflasi ini ternyata jauh melebihi target dari Bank Sentral Eropa itu sendiri, di mana target ini adalah 2% year on year. Sehingga kalau misalnya angka inflasi tinggi, ini merupakan indikasi bahwa Bank Sentral akan menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi gitu. Nah, tingginya angka inflasi ini di Europe itu karena di drivernya gitu, yang memicu adalah kenaikan harga energi sebesar 2,4% year on year dan juga biaya jasa yaitu 5,2% year on year gitu. Nah, karena ada angka inflasi yang cukup tinggi ini, maka salah satu cara dari Bank Sentral untuk menekan angka inflasi adalah menaikkan suku bunga. Karena kalau misalnya suku bunga naik, itu biasanya
tarif pajaknya juga biasanya menaikkan suku bunga atau tarif pajak gitu sehingga jumlah konsumsinya tuh turun gitu. Jadi harganya juga ikut turun. Jadi inflasinya ketahan. Itu adalah beberapa sentimen global yang akhir-akhir ini terjadi. Kemudian kalau dari negara kita sendiri itu domestik, itu ada beberapa sentimen segar justru ya kalau misalnya di dalam negeri, yaitu ada surplus perdagangan Indonesia yang menguat pada level USD 3,94 miliar. Nah, meskipun di bulan April 2023 kemarin itu ekspor tuh sempat turun ya menjadi 19,2 miliar US dollar. Ini menurun sebesar minus 29,4% sepanjang tahun 2023. Dan angka impor kita juga sempat turun menjadi 15,3 miliar US dollar, di mana ini tuh menurun sebesar 22,32% year on year atau sepanjang tahun 2023 ini. Penurunan ini itu yang penggeraknya itu adalah harga komoditas dan karena kan kemarin kita sempat ada libur lebaran ya. Betul. Jadi merahnya nih, jadi hari kerjanya juga cuma lebih sedikit dari biasanya karena kepotong banyak hari libur kemarin kita lebaran, jadi ya itu dia. Jadi ada terdapat beberapa harga yang menurun gitu. Nah, selain itu isu yang sedang terjadi di dalam domestik baru aja nih, masih fresh banget nih. Pengumuman tingkat suku bunga di Indonesia. Kita bertahan di level 5,75% ya, karena mungkin bertahan ya. Ya, masih stay di 5,75%, nggak naik nggak turun, karena mungkin pemerintah masih mempertimbangkan kalau belum butuh nih kita untuk menaikkan suku bunga. Meskipun tadi ada di Europe sendiri itu ada tingkat inflasinya tinggi gitu, atau misalnya lagi ada isu debt ceiling, mungkin masih belum signifikan impact-nya ke Indonesia, dan hopefully ini tidak mengakibatkan dampak buruk ke market di Indonesia nih Mbak. Baik, seperti yang saya lihat di berita-berita ya, kalau misalkan pengaruh ke negara Indonesia nggak terlalu nggak terlalu besar ya. Mungkin pengaruhnya ada, tapi yang saya lihat sih sedikit sih, sekitar hanya 2% ya kalau misalkan saya lihat. Betul. Baik. Jadi fundamental di market Indo sendiri nih masih bagus nih Mbak. Jadi meskipun ada sentimen negatif dari global, tapi tetap Indonesia fundamentalnya masih cukup kuat sehingga tidak terdampak secara signifikan. Baik Mbak Diana. Nah, di tengah sentimen positif dan negatif yang tadi disebutkan yang menyebabkan market volatile, strateginya apa nih yang bisa dilakukan sama teman-teman investor semua agar tetap aman nih dalam berinvestasi? Nah, ini ada beberapa strategi yang mungkin teman-teman bisa jadikan referensi ya untuk dilakukan supaya portofolionya tuh masih aman nih meskipun di tengah sentimen-sentimen tadi gitu ya. Yang pertama, teman-teman ini wajib banget ya untuk memperhatikan money management. Kadang ini tuh hal yang suka dilupain sama banyak investor kalau yang aku temuin ya Mbak ya. Jadi kadang-kadang investor tuh lupa untuk mengelola resikonya mereka. Kadang-kadang saking mereka terbawa secara subjektif gitu ya, sehingga mereka ingin masukin modal seluruhnya langsung gitu, bahkan sampai menghabiskan tabungan mereka. Itu jangan sampai seperti itu gitu. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan money management untuk menetapkan batasan kerugian. Contohnya nih, kalau misalnya teman-teman melakukan money management dengan baik, itu teman-teman hanya membatasi gitu. Misalnya teman-teman punya tabungan itu 100 juta, tapi untuk dipakai investasi teman-teman batasi maksimal 30%-nya aja, 30 juta gitu misalnya. Kemudian untuk batas kerugiannya sendiri itu misalnya teman-teman menetapkan 10% aja nih. Kalau misalnya udah nyampe 10%, teman-teman harus cut loss gitu langsung agar menghindari kerugian yang lebih dalam gitu. Jadi kerugiannya kan nggak begitu kerasa ya, hanya 10% dari 30 juta tadi, tapi sebenarnya
teman-teman masih memiliki cash yang cukup banyak gitu, sehingga teman-teman nggak stres nih ketika berinvestasi. Jadi money management itu penting banget untuk dilakukan, dan jangan lupa untuk membatasi jumlah modal yang teman-teman kasih. Jangan sampai bahkan teman-teman sampai minjem uang ke teman buat investasi atau ngutang pakai pinjol, apalagi wah itu haram banget ya, hukumnya itu nggak boleh. Karena investasi sendiri juga harus menggunakan dana dingin, yaitu dana yang memang teman-teman memiliki kelebihan dana kemudian dipakai untuk investasi. Tuh yang pinjam ke pinjol terus investasi ya yang merugi, iya, udah bunga besar, terus harus ganti juga ya dari kerugian yang investasi tadi ya, Mbak Dian. Jadi double kalau kayak gitu. Jadi investasi bukannya untung, ntar malah jadi makin boncos. Padahal kan tujuan investasi sendiri ini kan untuk menambah value dari kekayaan yang teman-teman miliki gitu. Nah, selain itu nih tips yang kedua nih Mbak Tia, yaitu melakukan diversifikasi. Di mana diversifikasi ini teman-teman harus memiliki produk yang berbeda-beda nih di dalam satu portofolio teman-teman. Baik berdasarkan konsep misalnya, atau misalnya berdasarkan sektornya itu juga bisa. Nah, misalnya kalau misalnya teman-teman tuh adalah investor reksadana sepenuhnya ya, jadi cara melakukan diversifikasi yang bisa teman-teman lakukan itu sekian persen bisa ditaruh di reksadana saham, terus nanti sekian persennya di reksadana campuran, ada yang di reksadana pendapatan tetap, atau di reksadana money market, jadi nggak 100% di reksadana saham. Nah, diversifikasi ini juga salah satu tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Itu. Nah, kebetulan ya Mbak Dina, aku kan salah satu investor. Nah ya, pengen dong didetailin misalkan pasar uang berapa persen, terus obligasi gitu. Boleh. Jadi kalau untuk mendiversifikasi ini sendiri itu bisa dilihat lagi dari profil risiko yang dimiliki sama investornya nih. Misalnya Mbak Tia profil risikonya apa Mbak? Apa ya? Aku sih yang aman-aman aja deh. Oh ya, mungkin Mbak Tia berarti kalau aman konservatif ya, cenderung profil risikonya konservatif. Kalau misalnya profil risikonya konservatif berarti percentage paling besar itu alokasinya di instrumen reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Mungkin bisa di sekitar 50-70% di kedua instrumen tersebut, karena instrumen pendapatan tetap dan instrumen pasar uang ini cenderung low risk ya, dan performance-nya itu cukup stabil meskipun di tengah volatilitas market. Kemudian sisanya itu bisa di instrumen reksadana yang udah agak high risk nih, yaitu di reksadana saham gitu, yang dia lumayan ngikut kalau market volatile, dia NAV-nya juga lumayan kencang perubahannya seperti itu. Jadi bisa disesuaikan dengan gaya investasi, tujuan, dan profil resikonya sendiri, karena tiap investor pasti beda-beda. Baik. Gitu. Nah, aku lanjut kali ya Mbak, yang ketiga nih. Yang ketiga itu jangan lupa untuk melakukan rebalancing. Nah, rebalancing ini itu sebenarnya masih ada kaitannya sama strategi yang pertama nih tadi, yang money management. Jadi rebalancing ini fungsinya untuk kalau teman-teman merupakan investor udah lama nih dari sebelum-sebelumnya gitu, pasti kan teman-teman ada kayak melakukan adjustment berdasarkan market ya, misalnya top up reksadana saham gitu, atau top up di reksadana pasar uang, sehingga komposisi udah berubah dari strategi di awal gitu.